Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu guna memenuhi tugas akidah akhlak. Kami terdiri dari 7 anggota kelompok. Yang pertama ada Anissa Najwa Salsabila, Firanda Galuh Pratiwi, Muhammad Brian Zulfian, Muhammad Muflih Bakhtiar, Kirani Sifa Azahra, Rizky Nasyawala Fitri, dan Sekar Salsabila Damayanti. Ada 5 materi yang akan dibahas. Yang pertama ada berpakaian, yang kedua ada berhias, yang ketiga ada perjalanan, yang keempat ada bertamu, dan yang terakhir ada menerima tamu. Pertama yaitu adab berpakaian. Pengertian adab berpakaian. Al-Quran menggunakan 3 istilah untuk pakaian, yaitu yang pertama libas, yang kedua thiyab, dan yang ketiga sarobil. Kata libas disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 10 kali, thiyab sebanyak 8 kali, sedangkan sarobil sebanyak 3 kali. Lalu, apa arti dari ketiga istilah tersebut? Libas berarti penutup. Hal ini sesuai dengan fungsi pakaian yaitu sebagai penutup. Kata libas menunjukkan pakaian lahir dan batin. Thiyab atau saub yaitu ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Sedangkan sarobil berarti pakaian yang apapun bahannya. Hal ini berdasarkan peristiwa Adam dan Hawa berada di surga dijelaskan pada Quran Surat Al-A'raf ayat 20 dan ayat 22. Arti dari Quran Surat Al-A'raf ayat 20, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Sedangkan arti dari Quran Surat Al-A'raf ayat 22, tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Ayat-ayat tersebut menginformasikan kepada kita bahwasanya menutup aurat merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia, yaitu sejak Adam dan Hawa masih di surga. Dengan demikian, aurat yang terbuka segera ditutup dengan pakaian seperti tabiat awalnya. Ayat tersebut juga menyampaikan bahwa yang mempunyai ide untuk membuka aurat adalah setan, dan karenanya, tanda-tanda kehadiran setan adalah terbukanya aurat. Fungsi pakaian, salah satunya yang pertama yaitu penutup aurat. Kata aurat sendiri dari kata ar yang berarti onar, aib, dan tercela. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali orang-orang tertentu. Selanjutnya, fungsi dari pakaian yaitu perhiasan. Nabi SAW senang memakai pakaian putih, bukan karena warna ini lebih sesuai dengan iklim Jazirah Arabia yang panas saja, tetapi juga karena warna putih segera menampakkan kotoran, sehingga ketika pakaian terkena kotoran, pemakainya segera terdorong untuk mengenakan pakaian lain yang bersih. Ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, seseorang yang senang pakaiannya indah dan alas kakinya indah, apakah termasuk keangkuhan? Nabi menjawab, sesungguhnya Allah indah, senang kepada keindahan. Keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Dalam Al-Quran juga memerintahkan agar umat Islam berpakaian yang indah ketika ke masjid atau beribadah, sekaligus mengecam mereka yang mengharamkan perhiasan yang telah diciptakan Allah untuk manusia. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 32 yang artinya, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Pakaian fungsinya selain untuk menutup aurat, juga digunakan untuk memperindah atau mempercantik pemakainya. Untuk mengenai mode pakaian, yang terpenting adalah tidak melanggar batas-batas ketentuan agama. Lalu, fungsi selanjutnya yaitu melindungi dari bencana. Dalam hal fungsi pakaian dapat melindungi dari bencana, ditemukan dalam firman Allah SWT Surat An-Nahl ayat 81 yang artinya, Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian yaitu besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Fungsi terakhir yaitu penunjuk identitas. Fungsi identitas pakaian ini disyaratkan oleh Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya,
Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nilai positif dari adab berpakaian. Berfungsi sebagai penutup aurat, perhiasan, dan juga dapat difungsikan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia, yaitu khususnya melindungi lapisan terluar tubuh kulit, seperti kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, sinar ultraviolet, kuman-kuman, panas, zat kimia, dan lain-lain agar dapat terjaga. Pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang baik dan bersih, bukan berarti harus mewah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Membiasakan adab berpakaian. Disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas dan serasi. Berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan ataupun sebaliknya. Menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Tidak boleh berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non-muslim. Mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Selanjutnya adab berhias. Pengertian adab berhias. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata tazayyana yatazayyanu. Secara istilah yaitu upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan hiasan ataupun yang lain, dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri. Berhias dikategorikan sebagai akhlak terpuji dan perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Untuk itu, sebagai umat Islam harus berusaha supaya dapat menjaga keindahan. Adapun bentuk-bentuk adab berhias. Yang pertama, niat yang lurus, yaitu hanya untuk beribadah. Artinya diorientasikan sebagai bentuk bersyukur dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Yang ketiga, dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Yang keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Dan yang terakhir, dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun ria. Adapun nilai positif adab berhias, yakni merasa nyaman dan percaya diri dengan dandanan halal, menjadi motivasi yang bermanfaat bagi sesamanya, tidak menimbulkan keangkuhan dan kesombongan, memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek, serta menjadi jalan mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada pula hal-hal yang diharamkan dalam berhias. Contohnya seperti memakai emas dan sutra bagi laki-laki, menyambung rambut dan menipiskan alis, berpakaian yang ketat dan terawang, bertato dan mengikir gigi, pakaian yang berlebihan, serta laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, membiasakan adab berhias terdapat 3 poin. Yang pertama, Islam memerintahkan berhias yang baik, bagus, dan indah sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, perhiasan tersebut dapat memenuhi hajat tujuan berhias. Dan yang terakhir, Islam mengajarkan untuk hidup secara wajar. Adab perjalanan. Dalam bahasa Arab ditemukan kata rihlah atau safar yang mempunyai pengertian sama dengan perjalanan.
Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna perjalanan sebagai perihal berjalan atau bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk suatu tujuan. Secara istilah, perjalanan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Adab sebelum berangkat. Yang pertama, berpamitan pada orang tua sebelum berangkat. Apabila kita akan menjalani perjalanan jauh, kita dapat berpamitan pada tetangga juga. Misalnya, ketika kita ingin berangkat haji atau umroh, kita bisa berpamitan kepada tetangga yang ada di sekitar rumah kita. Nah, berikut doa ketika meninggalkan rumah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ketika dalam perjalanan juga ada adabnya. Yang pertama, ketika kita takjub saat melihat sesuatu yang indah, ucapkan subhanallah. Misalnya, dalam perjalanan kita melihat ada sawah, ada hutan dengan pohon-pohon yang indah, ada langit dengan awan-awan yang cantik. Ucapkan subhanallah. Kemudian, tidak bergurau, hendaknya tadabbur terhadap ciptaan Allah. Dan jangan lupa buang sampah pada tempatnya, karena kebersihan sebagian dari iman. Selanjutnya, ketika sudah sampai di rumah, hendaknya segera mengucapkan hamdalah, sujud syukur, atau sholat sunnah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur kita karena Allah telah memberikan keselamatan selama perjalanan. Berikut doa ketika dalam perjalanan. Menjaga akhlak perjalanan saat berjalan kaki. Yang pertama, berjalan dengan tertib dan tidak mengganggu. Berjalan di sebelah kiri, menyesuaikan aturan negeri. Jangan berkejar-kejaran karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang yang ada di sekitar kita. Jangan berteriak atau mengganggu pengguna jalan lain jika berjalan berkelompok. Selanjutnya, perhatikan keselamatan dan kebersihan jalan. Apabila kita menemukan benda berbahaya seperti paku, pecahan kaca, kita bisa mengambilnya dan buang benda berbahaya itu. Terakhir, gunakan fasilitas jalan dengan benar. Gunakan trotoar dan menyeberang di tempat penyeberangan, zebra cross atau jembatan penyeberangan demi keamanan bersama. Selanjutnya ada adab bertamu. Pengertian dari bertamu itu sendiri adalah interaksi sosial untuk menjalin silaturahmi atau hubungan baik dengan orang lain. Dianjurkan oleh agama dan tradisi masyarakat untuk memperkuat persaudaraan dan kerjasama. Bertamu bisa karena urusan serius atau sekadar bertandang untuk bertemu. Untuk menjalin hubungan yang harmonis, Islam mengajarkan adab bertamu, antara lain yakni, yang pertama, memilih waktu tepat, mengetuk pintu, dan memperkenalkan diri jika perlu. Yang kedua, mengucap salam yakni Assalamualaikum dengan sopan. Yang ketiga, masuk dan duduk dengan sopan setelah dipersilahkan. Lalu yang keempat, mengutarakan maksud dengan bahasa yang baik dan santun. Selanjutnya yang kelima, makan dengan sopan jika disuguhi makanan. Dan yang terakhir, pamit dengan ucapan Assalamualaikum setelah selesai. Menurut Rasulullah SAW, meminta izin masuk rumah maksimal adalah sebanyak 3 kali. Adab bertamu menumbuhkan beberapa sikap positif, diantaranya yakni menumbuhkan sikap toleran. Bertamu secara baik membantu menjauhkan sikap paksaan, tekanan, dan intimidasi. Selanjutnya, mengokohkan silaturahmi. Bertamu bisa menjadi solusi untuk memperbaiki hubungan yang retak. Lalu yang ketiga, sebagai sarana komunikasi dan dakwah. Bertamu bisa membantu komunikasi, mencari titik temu dalam masalah, dan bisa dijadikan sarana berdakwah. Bertamu bukan hanya bertemu, tapi merajut ikatan sesama muslim.
Materi selanjutnya adalah adab menyambut tamu. Menerima tamu berarti menyambut tamu dengan cara penyambutan yang wajar menurut adat dan agama untuk memuliakan tamu. Setiap muslim diwajibkan untuk memuliakan tamunya, tanpa memandang siapa tamu atau tujuan kedatangannya. Bentuk-bentuk adab dalam menerima tamu. Menurut Imam Malik, jaizah atau sehari semalam berarti memuliakan tamu pada hari pertama dengan hidangan yang istimewa. Lalu hari kedua dan ketiga dengan hidangan yang biasa. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menerima tamu antara lain ialah: yang pertama, berpakaian sopan dan menerima tamu dengan sopan, ramah, serta wajah tersenyum. Lalu yang kedua, jawab salam dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang ketiga, wanita sendirian dilarang menerima tamu laki-laki. Yang keempat, tamu dipersilakan masuk, duduk, dan disuguhi hidangan. Lalu yang kelima, beritahu orang tua jika tamu ingin bertemu. Yang keenam, ajak bicara dengan hangat. Dan yang ketujuh, jawab salam saat tamu mengucap salam untuk pamit dan antar sampai depan rumah atau halaman. Adab kita sebagai tuan rumah dalam menerima tamu ialah perlu memiliki sikap positif, yakni husnuzon, terhadap tamu dan bersikap sabar dalam menyambutnya. Meskipun kehadiran tamu mungkin mengganggu aktivitas, hindari menunjukkan sikap kasar atau mengusir tamu. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.